Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Fatimah Zahra. Saya dari program studi Administrasi Bisnis kelas A Institut Manajemen WIATA Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia, yaitu tentang hakikat bahasa Indonesia, ejaan yang disempurnakan, kata, istilah, dan diksi, dan yang terakhir tentang kalimat. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat bahasa Indonesia, ejaan yang disempurnakan, kata, istilah, dan diksi, dan kalimat. Yang pertama, hakikat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945. Nah, sejarah bahasa Indonesia ini berikut ini disajikan beberapa kronologi dalam sejumlah abad perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, abad ke-7 sampai dengan 9 menggunakan bahasa resmi kerajaan atau negara, yaitu bahasa Melayu kuno. Lalu yang kedua ini ada abad ke-4 sampai dengan abad ke-14, sampai dengan abad ke-16. Masuknya unsur baru dari bahasa Tamil, Parsil ataupun Arab ke dalam bahasa Melayu kuno. Lalu yang ketiga di sini abad ke-17 sampai 18 berdiri kembali kesusastraan Melayu yang berasal dari Johor yang menggunakan bahasa Melayu Johor. Lalu di abad ke-19 ini bahasa Melayu tinggi dan itulah menjadi dasar bahasa Indonesia. Lalu yang kelima di abad yang ke-20 masa percepatan perkembangan dan peralihan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Lalu di abad ke-21 terdapat 3 peristiwa, yaitu peristiwa Kongres Bahasa Indonesia 8, 9, dan 10. Di dalam Kongres Bahasa Indonesia di abad ke-8 ini, melalui kongres ini ditekankan agar adanya peningkatan kesadaran warga dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang kedua ini Kongres 9 juga membahas ihwal pengajaran bahasa Indonesia bagi orang asing dan pemantapan penggunaan bahasa Indonesia di media massa elektronik dan cetak. Lalu yang ketiga ini Kongres Bahasa Indonesia yang ke-10. Di kongres ini juga semuanya berinteraksi kepada harapan agar pemerintah benar-benar berperan dalam kegiatan penelitian dalam meningkatkan dan pemantapan bahasa Indonesia. Lalu kedudukan bahasa Indonesia. Melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 diikrarkan bahwa bahasa Indonesia telah menjadi bahasa nasional. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan tertinggi di antara semua bahasa yang terdapat atau yang digunakan di wilayah kekuasaan RI. Lalu selanjutnya ada fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama ini sebagai bahasa nasional meliputi lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu di berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial budaya dan bahasa, dan alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Lalu selanjutnya sebagai bahasa negara. Yang pertama bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional, dan yang terakhir bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Variasi bahasa. Ini variasi bahasa ini bermacam-macam. Ada lisan dan tulisan, resmi dan tak resmi, dialektal, kaum terpelajar, bidang khusus, baku dan tidak baku, baku tulis dan baku lisan, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu pembahasan selanjutnya tentang ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang pernah berlaku di Indonesia ini ada 4. Yang pertama ini ejaan Van Ophuijsen. Ejaan berupa huruf J dan OE. Contohnya penulisan Pajah dan Boero. Lalu yang kedua ejaan Suewandi. Huruf OE diganti dengan U
yang tadinya penulisan guere menjadi guru. Lalu yang ketiga ini ejaan Melindo, konsep ejaan bersama yang dikenal dengan nama ejaan Melindo Melayu Indonesia. Yang terakhir EYD atau ejaan yang berlaku yang disesuaikan yang disempurnakan. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden RI meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Konsep-konsep ejaan ini yang pertama pemakaian huruf. Pemakaian huruf ini meliputi huruf abjad, vokal, konsonan, diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Lalu komponen-komponen ejaan yang kedua ini ada penulisan kata yang meliputi kata dasar, kata turunan, bentuk ulang, gabungan kata, suku kata, kata depan di, ke, dan dari, partikel, singkatan dan akronim, angka dan bilangan, kata ganti ku, kau, kumu, dan nya, dan yang terakhir kata si dan sang. Untuk pemakaian tanda baca, di sini dapat kita lihat sangat banyak, ada 15, dimulai dari tanda titik, koma, titik koma, titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, tanda penyingkat atau apostrof. Selanjutnya penulisan unsur serapan. Penulisan unsur serapan ini ada dua. Yang pertama unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti reshuffle dan shuttlecock. Lalu yang kedua ada unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Lalu selanjutnya ada kata, istilah, dan diksi. Pengertian kata dan istilah. Kata atau ayat kata merupakan suatu bahasa yang mempunyai arti atau satu pengertian, contohnya pergi, makan, dan tidur. Istilah diartikan sebagai kata atau gabungan kata yang memiliki makna khusus dan penggunaannya terbatas pada ranah kegiatan atau bidang keilmuan tertentu. Diksi dan pilihan kata. Pengertian diksi. Diksi adalah kemampuan memilih satu kata yang tepat di antara sejumlah kata bersinonim untuk digunakan dalam konteks tertentu. Relasi makna adalah sifat pertalian makna yang terdapat pada sejumlah kata. Lalu ada jenis-jenis relasi. Yang pertama di sini ada sinonim. Sinonim adalah keadaan yang menunjukkan bahwa sejumlah kata yang berlainan bentuknya memiliki makna yang sama. Contohnya turis, pelancong, dan wisatawan. Lalu yang kedua ada kehomoniman, keadaan yang menunjukkan bahwa sejumlah kata yang berbeda memiliki bentuk yang sama. Kehomoniman juga ada 3 bentuk: kehomoniman yang homofon, kehomoniman yang homograf, dan kehomoniman yang homograf dan homofon. Lalu yang ketiga di sini ada kepolisemian. Berbeda dengan kesinoniman, dalam kepolisemian yang dibicarakan adalah apabila sebuah kata memiliki makna yang berbeda-beda. Lalu yang keempat ada kehiponiman, keadaan terdapat sejumlah kata bawahan dari sebuah kata yang lebih luas mencakup maknanya. Contohnya unggas, ini mencakup ayam, itik, burung, dan angsa. Lalu ada keantoniman, adalah keadaan terdapatnya dua kata yang berlawanan makna. Contohnya bertanya, lawan katanya adalah menjawab. Lalu yang keenam, makna konotatif. Dimaksudkan untuk makna subjektif penutup atau masyarakat penurut yang diberikan kepada kata tertentu. Sebaliknya, makna denotatif adalah makna dasar atau makna umum. Ungkapan idiom yang ketujuh, ungkapan idiomatik.
Kesatuan utuh dari unsur-unsurnya berupa kata. Jika salah satunya diganti atau dihilangkan akan berakibat pada rusaknya keutuhan ungkapan idiomatik itu. Lalu yang kedelapan, kata konkret dan abstrak. Kata konkret adalah kata yang acuannya dapat diterima secara empirik, misalnya tangisan, harum, sejuk, dan lapuk. Untuk kata abstrak ini, apabila acuan kata tersebut sulit atau tidak dapat diterima oleh panca indera, misalnya kerinduan, kemauan, maksud, dan harapan. Oke, pembahasan selanjutnya ini tentang kalimat. Sugono menjelaskan bahwa sebuah pernyataan, lisan atau tulisan dapat dikategorikan sebagai kalimat bila memiliki dua persyaratan pokok. Persyaratan pokok tersebut adalah yang pertama, unsur predikat, dan yang kedua, permutasi atau perubahan urutan unsur kalimat. Unsur-unsur kalimat ini meliputi yang pertama subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Jenis-jenis kalimat yang pertama ada kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa. Contohnya, separuh pesisir Pulau Bangka rusak. Lalu yang kedua, kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas dua klausa atau lebih. Ahli bahasa membagi hubungan antar klausa ke dalam dua jenis, yakni hubungan koordinasi majemuk setara dan hubungan subordinasi atau majemuk bertingkat. Lalu ada kalimat majemuk kompleks atau campuran. Kalimat majemuk kompleks adalah kalimat yang terdiri dari beberapa klausa. Ada yang berhubungan secara koordinatif dan bertingkat subordinatif. Lalu yang kedua di sini ada kalimat lengkap dan kalimat tidak lengkap. Kalimat lengkap adalah kalimat yang mengandung klausa lengkap, terdiri atas unsur S dan P, bahkan ada unsur O, pelengkap dan keterangan. Kalimat tak lengkap adalah kalimat yang terdiri atas klausa yang tak lengkap, yaitu terdiri dari S saja, P saja, O saja, atau keterangan saja. Lalu yang ketiga di sini ada kalimat inversi dan kalimat permutasi. Kalimat inversi adalah kalimat yang mengharuskan predikat mendahului subjek berpola S lalu P. Lalu yang kedua, kalimat permutasi adalah kalimat yang berpola terbalik, yaitu P dulu baru S atau P O S. Selanjutnya kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat mewakili gagasan atau pikiran penulis. Kalimat efektif harus menggambarkan gagasan penulis secara tepat sehingga dapat dipahami secara tepat pula oleh pembaca. Persyaratan kalimat efektif yang pertama ini kalimat efektif harus gramatikal, harus lugas, harus memperhatikan aspek penelitian atau pemfokusan, dan yang terakhir harus sejajar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.